Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sambung lagi kajian kita. Kali ini adalah berjudul Pewaris Al-Quran Suci, diuraikan oleh Mirza Ghulam Ahmad dan diterjemahkan oleh Yatimin Atmosuwito. Saudara-saudara para pemirsa Kereweng Aji Channel yang berbahagia serta kaum mukminin wal mukminat rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allah berfirman di dalam surat Al-Baqarah surat 2 ayat 1 sampai dengan ayat 2. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dalikal kitabul la raibah fihi hudal lil muttaqin. Artinya bismillahirrahmanirrahim, aku Allah yang maha tahu. Kitab ini tidak ada keraguan-raguan di dalamnya, adalah petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Pendeknya, dengan memperhatikan fungsi turunnya Al-Quran Suci ini secara meyakinkan dapat dimengerti bahwa lafadz dolin dalam Quran Suci surat Al-Fatir surat 35 ayat 32 itu bukanlah bermakna orang-orang yang secara sengaja mendurhaka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bukanlah orang-orang yang meninggalkan keadilan dan orang-orang yang berbuat syirik serta kufur, sebab orang-orang itu bukanlah termasuk di dalam kalangan orang-orang yang bertakwa. Bahkan mereka itu tidak pantas dimasukkan di dalam golongan serendah-rendahnya orang yang bertakwa. Yang dimaksud lafadz dolin dalam surat Al-Fatir surat 35 ayat 32 itu sebenarnya bukan hanya kelompok orang-orang yang bertakwa dan beriman, melainkan juga pemimpin orang-orang yang bertakwa. Mereka termasuk orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu apa saja macam-macamnya dolin itu? Allah berfirman di dalam surat 19 surat Maryam ayat 71 dan 72. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in kinkum illa waridwafa kana la rabbika hatman ma'dim summa nazalil ladina taqaw wa nadarud dolimin
fiha sisid. Dan tiada, bismillahirrahmanirrahim, dan tiada seorang pun di antara kamu melainkan mendatangi api. Itu adalah janji atau keputusan Tuhan di kau yang pasti terjadi. Kemudian kami akan menyelamatkan orang-orang yang bertakwa, dan kami akan membiarkan orang-orang dolim, yakni orang yang syirik dan fasik, berlutut di jahanam. Surat Maryam surat 19 ayat 71 dan ayat 72. Saudara-saudara para pemirsa Kereweng Aji channel yang berbahagia, serta kaum mukminin wal mukminat rahimakumullah, huruf alif lam mim yang terdapat pada lafaz ad-dhalin di sini untuk menunjukkan pengkhususan. Jadi sebenarnya dolim ada dua macam, yaitu dolim yang pertama adalah kedoliman orang yang bertakwa, yakni perbuatan dolim terhadap hawa nafsu atau nafsu amarahnya. Orang yang menunjukkan kedoliman semacam ini dijanjikan akan mendapatkan keselamatan dan termasuk orang-orang yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dolim yang kedua adalah orang syirik, orang kafir dan orang fasik, yakni perbuatan yang melanggar keadilan, melanggar kebenaran dan melanggar kebijaksanaan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang melakukan kedoliman seperti ini akan dimasukkan ke dalam neraka jahanam. Di dalam ayat di atas itu dijelaskan bahwa orang yang bertakwa pun tidak terlepas dari sentuhan api. Maksudnya selama di dunia ini yang merupakan tempat ujian atau darul ibtilah, orang yang bertakwa yang ingin memperoleh keselamatan atau keberhasilan dengan sikap kejantanannya, hendaknya rela menceburkan dirinya di dalam api atau penderitaan syariah, seperti penderitaan dalam menjalankan sholat, menjalankan puasa, membayar zakat, beribadah haji, dan lain sebagainya. Orang yang bertakwa tentu juga dihadapkan kepada api yang berupa cobaan dan penderitaan samawi. Misalnya saja kehilangan harta bendanya, kehilangan anggota keluarganya, dan lain-lain sebagainya.
Di dalam suatu riwayat hadis dinyatakan bahwa bagi orang yang beriman atau mukmin, dunia ini semisal neraka, yakni segala kesulitan dan penderitaan yang dialaminya di jalan Allah tampak seperti kehidupan di neraka. Namun beserta dengan penderitaan itu sudah semestinya ia akan memperoleh surga. Masih banyak lagi riwayat hadis Nabi suci Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang intinya bahwa di dunia ini orang yang beriman rela mengambil bagian api jahanam atau penderitaan syariah dan penderitaan samawi. Sedangkan orang-orang yang kufur secara paksa akan dimasukkan ke dalam neraka jahanam. Di dalam suatu riwayat hadis lagi dinyatakan bahwa di dunia ini telah ditetapkan satu bagian api atau penderitaan syariah dan penderitaan samawi untuk setiap manusia. Ada sebagian orang yang dengan senada hati menerima api itu dalam mengabdi di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada juga yang seumur hidupnya lalai dan hanya bersenang-senang hingga tiba saatnya harus diperhitungkan amalnya di akhirat. Saudara-saudara para pemirsa Kereweng Aji yang berbahagia, kita akhirkan dahulu video ini dan kita sambung lagi pada video-video yang berikutnya. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekilapan saya di dalam menyampaikan risalah ini. Billahi taufiq wal hidayah, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.